Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang keempat, bagaimana cara membangun rumah tangga dakwah sekaligus menjaganya, memeliharanya, adalah dengan al-amalu al-jama'i, dengan amal jama'i. Amal jama'i itu sarannya begini Pak, ada dua. Amal fi dakhilil jamaah, beramal dalam koridor jamaah. Kalau keluarga ya dalam koridor keluarga. Yang kedua, al jama'atu lil amal, jamaah itu untuk kerja. Jadi dalam rumah tangga kita masing-masing Bapak Ibu, ya, kita ketika berdakwah, ya, itu hafizakumullah, ya, harus dalam koridor keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita tidak tahu. Dan ketika kita berkeluarga berjamaah, itu lil amal, untuk kerja, bukan untuk bersenang-senang saja. Walaupun senang-senang itu boleh fi hududil halal, sepanjang dalam batas-batas yang halal, tapi jangan memperbanyak yang halal, yang mubah, ya, dalam rangka meninggalkan yang wajib. Kenapa sekalian? Ini penting. Karena dalam rumah tangga banyak contoh. Nuh dan Lot berdakwah alaihissalam, tapi pasangannya enggak serasi. Akhirnya muncul anak yang durhaka. Jadi tidak cukup suaminya saja yang berdakwah, sementara istrinya tidak. Sebaliknya juga tidak cukup istrinya saja yang aktif berdakwah, suaminya tidak. Karena saya pernah menemukan seorang suami bangga saat istri saya aktivis dakwah, istri saya, ya, murabbiyah. Wah, padat tentunya. Lah antumnya apa akhi? Ya saya ya begini aja Ustaz. Jadi hanya bangga aja punya istri yang atau istri bangga suaminya berdakwah. Seolah-olah dengan bangga saja sudah masuk surga. Padahal di pengadilan Allah suami istri itu kan masing-masing nanti. Lari dari pasangannya, lari dari anaknya, lari dari ibunya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi kita masing-masing. Makanya sebelum di akhirat masing-masing, di dunianya harus kerjasama, ya. Suami istri sudah kerjasama, kok anaknya naudzubillah min dzalik, ya udah kewajiban bapak dan ibu sudah selesai. Kerjasama antara orang tua dan anak. Nggak mungkin kita bisa berdakwah sendirian tanpa anak. Anak juga harus sama. Nah, yang kelima, bagaimana menjaga keluarga kita agar tetap menjadi keluarga dakwah? Dengan cara at-tarbiyah al-wiqaiyah, dengan pendidikan secara preventif. Jadi keluarga dakwah itu tidak ada kebayang berbuat dosa, apalagi dosa besar. Kenapa? Mendekati saja sudah nggak boleh Pak. Mendekati dosa besar aja nggak boleh udah, apalagi melakukannya. Makanya ayatnya surat 6 ayat 6 surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu dari kata waqayaki wiqayatan ki, jamaknya ku, jagalah. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Maka banyak ayat-ayat Quran ketika kita diingatkan oleh Allah bahayanya dosa besar, itu bukan sekedar janganlah kamu lakukan, tapi Allah mengatakan janganlah kamu dekat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah.
janganlah kamu mendekati zina. Jadi tidak hanya zinanya saja yang dilarang, mendekati saja sudah haram. Ya. Makanya ulama tafsir mengatakan qauluhu wala taqrabuz zina adalah ablaghu min qaulihi wala taznu. Ungkapan janganlah kamu mendekati zina itu lebih dalam maknanya daripada jangan berzina. Kalau jangan berzina yang dilarang cuma zina. Tapi kalau wala taqrabuz zina yang dilarang bukan zinanya saja, tapi setiap sesuatu yang mendekatkan diri manusia dengan zina. Seperti at-tafaccuru, pacaran. Maka di pesantren dilarang pacaran. Seperti SMS, wa ma adraka ma SMS. Walaupun ustadz kalau meng-SMS ibu-ibu anggota pengajian bahaya. Kalau SMS-nya itu ngeres-ngeres. Contoh, sekedar contoh, Bu, tolong jaga kesehatannya ya ukhti. Masya Allah, orang lain disuruh jaga kesehatan, istrinya aja nggak diurusi. Itu kan dhamir mustaktir takdiru apa Pak? Jangan main-main seperti itu, bahaya. Itu bahayanya cuma mat tobi'i, 2 harokat Bapak Ibu. Nanti kalau setan lihat diperpanjang menjadi mat apa Pak? Itu jangan sampai terjadi. Kita walaupun ustadz, penceramah, ustadzah tetap manusia. Bu, dalam rumah tangga itu biasanya suami setelah anaknya banyak yang memperhatikan istrinya atau akhwat yang lainnya. Bapak Ibu nggak tahu jawabnya atau pura-pura nggak tahu. Ya. Makanya harus memperhatikan tarbiyah wiqaiyah. Lagi yang berkaitan mencuri, korupsi, apa bahasa Qur'annya? Wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan kamu dekati harta benda anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jadi mendekati saja nggak boleh, apalagi mengambil. Dan kita semua, ya, atau sebagian besar lah, sering mendapatkan amanah uang. Di pesantren ada bendahara, di pesantren ada bagian keuangan. Bukankah itu bawa uang? Hati-hati, jangan ngambil, dekat saja nggak boleh. Saya berkunjung di salah satu negara Arab, bertemu dengan Dewan Syariah setempat, menasihati saya dan teman-teman, hati-hati dengan uang rakyat, uang negara. Itu lebih berbahaya daripada uangnya anak yatim. Bukan berarti anak yatim tidak bahaya. Kalau anak yatim cuma 1 orang 2 orang Pak, ya. Tapi kalau hartanya rakyat berarti berapa orang Pak? Termasuk anak yatim juga, karena di antara rakyat anak yatim. Makanya rumah tangga dakwah dan memeliharanya harus memperhatikan at-tarbiyah al-wiqaiyah. Jadi jangan sampai kita memprovokasi orang untuk curiga, untuk tidak percaya pada diri kita. Contoh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, ketika lagi bepergian bersama Sofiyah radhiyallahu anha, istri barunya. Kemudian ada sahabat, langsung Nabi mengatakan, ya sahabat, ini Sofiyah istri saya. Sampai sahabat juga heran, ya Rasulullah, kenapa Rasul kok bersabda seperti itu? Kalau bahasa kita nggak mungkin curiga pada Nabi. Jangan begitu wahai sahabat. Siapa tahu kamu melihat saya begini, kamu tidak tahu kalau itu istri saya, langsung setan masuk ke kepala orang, maunya pikiran yang macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.